Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat. Rata yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah renungan singkat pada malam hari ini. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, selalu menuntun kehidupan kami, hingga memampukan kami untuk kami melangkah di jalannya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarkan kami mendengar firman Allah, baikkan apa yang menjadi rencana-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami semakin diteguhkan, dikuatkan, jalani kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan malam hari ini saya ambil ayat pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dari judulnya saya bacakan, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebab sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, kutipan ayat firman Tuhan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, mengingatkan bagaimana ya proses perjalanan panggilan Allah dalam kehidupan orang yang percaya yang ada di Efesus. Ya, jemaat di Efesus diingatkan latar belakang kehidupan mereka yang dahulu. Sebelum mereka mengenal Yesus, sebelum mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebelum mereka hidup di dalam terang firman Tuhan, bagaimana tindak tanduk mereka, bagaimana sepak terjang mereka, bagaimana perbuatan mereka, bagaimana posisi kehidupan mereka pada waktu itu, ketika mereka hidup di dalam kedurhakaan, hidup di dalam kegelapan dosa. Dan status mereka jelas, ya, keberadaan mereka jelas, bahwa ketika mereka hidup di dalam dosa, hidup di dalam kedurhakaan, mereka memegang predikat bagi orang-orang yang mati secara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ayat 1 sangat jelas, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran. Ketika kita hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup di luar dari kasih karunia Allah, status kita, predikat kita adalah orang-orang yang mati secara rohani. Tapi ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mengakui Dia sebagai Allah yang hidup berkuasa atas kehidupan, ketika itulah kita hidup di dalam terang firman Tuhan. Kita hidup di dalam, ada kehidupan yang baru, ada tujuan hidup yang berbeda, ada orientasi hidup yang lain ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus. Ingat kamu dahulu siapa kamu? Kamu adalah hamba dosa, kamu mati karena dosa. Tapi ketika kamu mengenal Kristus, kamu hidup di dalam Yesus. Mati bersama Yesus, dibangkitkan juga bersama Yesus.
Nah, ini firman Tuhan, saudara ini kan. Rasul Paulus berkata dalam kitab Roma, upah dosa itu adalah maut, kematian secara rohani. Ya, saudara ini kasih Tuhan. Dan coba kita melihat dalam Roma 5 ayat 2, saya bacakan kepada saudara. Kitab Roma 5 ayat 2. Ya. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Ya. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Ya. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa kekayaan kasih karunia Allah. Ketika kita hidup di dalam kasih karunia Allah, ada satu kekuatan yang sangat besar menopang kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Membuat kita kuat, membuat kita tegar, membuat kita kokoh berdiri dalam panggilan kita kepada Tuhan. Ya, sebab ayat ini berkata, oleh Dia kita beroleh jalan. Oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Ya, beroleh jalan masuk. Ya, oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri. Artinya kita teguh, kita kokoh, kita kuat. Kita diberi kemampuan, kita diberi kekuatan oleh kasih karunia. Kasih karunia Allah mendorong kita menjadi pribadi yang tangguh, kuat menghadapi hidup, menjalani hidup. Bukan menjadi pribadi yang lemah, hidup di dalam kelemahan kita, hidup di dalam dosa, hidup dalam pelanggaran, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu. Justru kasih karunia Allah memampukan kita untuk kita berdiri kokoh. Sangat jelas ayat firman Tuhan ini. Ya, kita berdiri dan kita bermegah. Ada satu kebanggaan saudara yang dikasih, yang bisa kita rasakan dalam hidup ini ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah. Apa yang membuat kita bangga? Karena kita sudah diselamatkan. Hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam firman Allah. Ya. Bukan kebanggaan-kebanggaan duniawi yang menjadi kebanggaan kita. Bahkan kita menerima kemuliaan Allah. Ya. Yang selanjutnya dikatakan juga di sini, di dalam Roma pasal 6 ayat 2 saya bacakan, ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ataukah tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Kita dibaptis di dalam Kristus, di dalam kematiannya, dan juga kita dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Ayat 4 mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita memiliki tujuan hidup yang berbeda, orientasi hidup yang berbeda, cara pandang hidup yang berbeda. Jika kita sudah mati bersama dengan Yesus, dibangkitkan dengan Yesus, kita punya tujuan hidup yang berbeda, bukan tujuan hidup yang lama. Kita memiliki tujuan hidup yang baru, orientasi hidup yang baru, cara pandang hidup yang baru di dalam Yesus. Tidak ada kasih karunia Allah mendorong kita untuk hidup di dalam kehidupan yang lama. Ya. Dan justru mendorong kita untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Nah, sekiranya firman Tuhan ini makin menguatkan, meneguhkan kita pada kesempatan malam hari ini.
Ya, sebab tidak lama akan datang. Ya, tanda-tanda zaman sudah terjadi sekeliling kita. Mari hidupkan kepekaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita berjuang menjalani hidup beriman. Kalaupun memang banyak kendala, banyak tantangan. Ya, kemanusiaan kita yes terbatas. Kemampuan kita yes terbatas. Tapi satu hal yang kita yakini, kita punya Allah yang memberi kekuatan, kesanggupan kepada kita oleh kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, sudah memanggil kami dari cara hidup kami yang lama. Jika kami hidup di dalam kecemaran hawa nafsu daging kami mati karena dosa. Bab upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia dalam Yesus Kristus membuat kami hidup, memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengar, biarlah diterangi oleh cahaya firman Allah. Terima kasih Tuhan, diberkati bangsa dan negara kami, pemerintahan kota kami, berkati oleh Tuhan, korban bencana alam, bencana nasional diberkati, hiburkan, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang susah Tuhan hiburkan, sedang mengalami persoalan masalah, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam berkat nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.